Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita sampai di Q&A yang ke-13 ya, 66 sampai 70. Langsung aja buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu di channel saya Yoyo Rupiantono. Terus kemudian silakan komen atau bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita jawab di situ. Selain di list ini ya. Baik, kita mulai dari nomor 66 dari Mas Dimas Yoga. Selamat siang Mas, mau tanya kalau LAA AutoCAD 180 hari dan mau buat campaign nomor satu, kalau di jangkauan Indonesia itu terlalu luas karena bermasalah ongkir. Bagus nggak Audien LAA AutoCAD itu dibuat hanya di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali aja atau nggak perlu? Nomor satu, kita bisa exclude kota ya, bisa exclude kota atau provinsi. Walaupun kita menggunakan LA, kita bisa exclude di audien apa namanya di daerah itu bisa exclude misalkan Irian Jaya sehingga nggak bisa ngirim apa namanya nggak muncul di Irian Jaya karena mungkin belum COD atau belum bisa ngirim ke sana. Kemudian yang kedua, perlu di exclude LA view content kah? Ini kalau AutoCAD ya, kalau LAA AutoCAD itu sebenarnya kan dia dibuat dari orang-orang yang sudah menuju ke AutoCAD kan. Artinya data itu adalah data yang mirip. Bisa jadi LAA view content itu sama dengan ada beberapa data atau customer yang sama dengan customer di AutoCAD-nya karena namanya juga mirip kan walaupun mungkin sedikit ya. Ini nggak perlu di-exclude supaya Facebook diberikan ruang yang cukup untuk apa namanya diberikan ruang yang cukup untuk mengeksplor LAA atau catnya gitu. Kemudian better di ABO atau CBO. Nah ini bagus banget pertanyaannya nih. Kalau kita pakai apa namanya LAA, kita pakai ABO atau CBO. Nah aku saranin kita bikin LAA itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 LAA ya kan. Terus kemudian kalau kita mau memilih mana yang winning campaign, winning adset atau winning LA itunya berapa persen, maka kita boleh pilih yang CPO, Mas. Campaign Budget Optimization gitu. Kemudian nomor 4, buat menurunkan CPR, saya sudah buat beberapa tes campaign baru, ganti audiens dan materi iklan, tapi tetap saja CPR-nya masih di atas KPI. Iklan saya sudah hampir jalan 5 bulan, Mas. Mohon saran dan arahannya apabila yang perlu dilakukan, apa perlu diganti angle di LP juga. Ini yang sudah dilakukan sebenarnya menurutku kalau dia udah 5 bulan atau 6 bulan itu berarti kan sudah winning ya. Artinya yang kita rubah atau kita perbaiki atau kita refresh itu kontennya, videonya gitu ya. Tapi kalau landing page-nya ya kita sesuaikan dengan konten yang ada di videonya, kurang lebih seperti itu. Sehingga antara landing page dengan apa namanya? Antara landing page dengan teks atau video itu seirama gitu. Sehingga konversinya akan lebih baik dibandingkan dengan videonya apa, landing page-nya apa. Gitu Mas. Thanks before sama-sama. Nomor 67 ini dari Mas nggak ada namanya. Sore Mas Yoyo, selamat sore. Ini pagi. Impressionnya sama dengan 500 sudah bisa dinilai. Ini impression per ad. Atau kalau misalkan dalam satu aset ada 5 ads, maka impression total ini kalau 500 impression itu di ad Mas. Jadi kalau dia ada di aset ada 5 jadi satu aset ada 5 ads maka 5 kali 500 ya 2500 masing-masing ya impressionnya 500 500 baru dinilai. Kemudian saya coba satu campaign dengan ABO 50.000 audien LA 10% sekitar 18 juta jumlah ad 6 5M satu video. Oke. Setelah sekitar 20 jam total impresi dari 6 ad ini 174. Kok baru dikit? Baru dikit ini. Ya, karena memang budgetnya 50.000 ya. Ya, ini bener cukup lama ya. Kemudian salah satu ad CPE-nya oke. Mm-mm.
Ya, kita nunggu 500 impresi untuk dapat menilai ini lanjut apa enggak atau bagus apa enggak gitu. Terlalu lama. Lama dan enggak ini kayaknya karena memang karena budgetnya 50.000 ya, 50.000. Coba kalau 5 juta itu kan cepat kan. Tapi nggak gitu juga ya, bener 50.000. Kita tunggu aja sehari, 2 hari sampai dia ketemu 50.000. Jadi kalau 50.000 itu kurang lebih impressionnya itu ada kan misalkan CPM-nya 25.000 atau 26.000 ya. Jadi kalau ada 50.000 ada sekitar 26.000 kali 2 ya, sekitar 6 berapa tadi? 60.000. 6.000 ya, 6.000 apa impression nantinya. 6.000 impression. Ini harusnya udah cukup cukup lumayan. Jadi 26.000 per CPM, 50.000 dibagi 26.000 berarti 2 ya, sekitar 2.000. 2.000. 2.000 2.000 impression nantinya dapatnya. Kemudian berikutnya apakah menunggu 500 impresi terlalu lama ya? Kemudian apakah selanjutnya saya naikkan budget biar cepat mencapai 500 impression? Tunggu aja ya. Ini kan kalau 50.000 dapat 2.000 impression kan udah lumayan nih. Sehari ada data yang bisa kita improve. Kemudian ambil ad yang bagus untuk dijadikan campaign PPD gimana caranya? Ini teman-teman stepnya kurang satu yaitu kalau ad-nya bagus, tunggu dia sampai konversi. Kalau dia konversi, baru disekolahkan ke PPE. Jangan ke PPE kalau belum konversi, walaupun ad-nya bagus. Gitu, Mas. Nomor 68, Mas mau tanya, Mas Yoyo, sudah 2 hari pakai APO budget 500k. Mau di scale ini, Mas. Wah, ini berhasil nih. Seneng ya kalau berhasil kayak gini yang kita ajarkan gitu. Yes. Ini CPA-nya 10.000, 10.000, 8.000, total 9.000, total pembelian 10.000, 1 juta ya. CPM-nya bagus. Kemudian ini kan udah 50 konversi tapi masih learning. Tunggu aktif dulu atau langsung ubah ke manual bid. Tunggu 50 konversi, Mas. Tapi kalau nggak sabar, ya nggak apa-apa langsung ke manual bid. Tapi kalau automatic bidnya itu jalan oke, ya kita ke automatic bid dulu supaya datanya cukup lumayan banyak. Nanti takutnya floating kan. Tunggu sampai 50 konversi atau aktif. Codingnya sih sebenarnya aktif dulu ya. Baru nanti dirubah ke manual bid. Nah, kan target cost mau dihilangkan. Apakah pakainya cost cap sama aja? Kurang lebih sama. Bid cap sama cost cap sama aja. Target cost itu ada pilihan bid cap sama cost cap. Nah, teman-teman bisa ambil salah satu. Dan untuk budget per aset itu maksimal berapa juta ya, Mas? Kalau saya pengalaman di lokal itu paling cuman 500.000 ya, 500.000 sejuta maksimal. Kalau udah sejuta lewat itu biasanya melar-melar gitu. Ya CPA tetap stabil. Nah, CPA stabil itu pilihlah manual bid ya. Jadi supaya dia tetap tetap ini apa namanya? Nggak berubah-ubah ya, dia floating gitu. Mungkin delivery-nya atau lead-nya per hari mungkin akan sedikit, tapi dengan CPA yang kita setting itu akan apa namanya? eh, stabil ya CPA-nya. Tapi jumlahnya akan ini bervariasi tergantung apa namanya kompetisi. Dan spend semua ya nah, Mas. Betul tadi ya, saya sudah jawab. Kemudian nomor 3 di campaign saya yang lain kadang manual cost cap itu nggak spend berhari-hari. Nah, itu karena apa? Karena kompetisinya sangat tinggi daripada di spend dia nggak akan mencapai target cost cap-nya. Kalau memang mau ngejar itu dinaikin manual bid-nya ya. Jadi naikin kecil-kecil baru kalau dia udah spend atau ketemu impresi di off kan. Stop. Nah, perubahannya per jam. Ya, perubahannya per jam. Atau kalau mau dari tinggi dulu, misalkan target CPA 50.000, kita naikkan ke 100.000. Nanti dia udah ada impresi. Kalau udah ada impresi kita turunin 90.000. 1 jam tunggu masih impresi 80.000, masih impresi 70.000, masih impresi. Nah, kurang lebih seperti itu nanti akan ketemu posisi optimalnya di mana dia. Nah, itu tadi ya, sudah saya jawab. Nomor 3 ini sudah saya jawab barusan. Kemudian nomor 4, berapa bulan biasanya scaling method ini stabil ya, Mas? Terus kalau udah gonjang-ganjing kita reset interest.
baru terus berarti gini, kalau kita udah stabil itu per 2 minggu harus diganti ad-nya ya, diganti 2 minggu berganti ad-nya. Tujuannya apa? Supaya nggak ad fatigue. Kalau gunjang ganjing apa ya ini, interest bukan. Kalau kita sudah stabil kayak gini nggak perlu ini ya, nggak perlu takut dengan keadaan kayak gitu, karena Facebook sudah memberikan kita data, asetnya udah cukup datanya sehingga stabil. Gitu Mas. Mas nomor 69 Mas, untuk iklan Honey Lemonnya sudah jalan nih Mas. Metriknya lumayan bagus. Yang jelek itu di bagian PV atau ke atau chatnya cuman sekitar 2,5%nan aja jadinya. Oke. Jadinya CPR ikut mahal. Untuk LP yang ambil dari JSON. Jadi yang perlu diperbaiki, dicoba yang call to action-nya itu kalimatnya apa? Misalkan amankan seat-nya sekarang, amankan stoknya sekarang. Kemudian ambil promonya, ya, ambil promo hari ini, sehingga orang yang sudah nyampe ke landing page bacanya itu wow, promo terbatas, stok tinggal sekian gitu. Nah, dia akan buru-buru untuk ngeklik. Kemudian yang ke-70, Mas, saya udah work 2 niche, ada winning beberapa produk niche tersebut. Mulai rame, staff dan susah manage-nya, mau nambah niche herbal dan pengen coba Hermofit juga malah, tapi help sharing tentang mengelola tim dong Mas, misalkan struktur organisasi dan SOP tingkat divisi. Wah, ini panjang ini. Apa namanya pembacaan, tapi coba kita ini simplifikasi dulu. Kalau organisasinya masih di situ, yang kita perlukan sebenarnya hanya advertiser dan CS. Advertiser 1, CS-nya 4 sampai 5. Jadi advertiser 1, CS-nya formulanya 4 sampai 5. Kemudian kalau kita mau nambah niche produk baru, ya satu advertiser 4 CS. Nah, kalau kita sudah punya apa namanya, sudah punya organisasi ini, advertisernya sudah 2 kan, sudah 2 kita masih bisa pimpin. Tapi kalau sudah 4 advertiser lebih, maka kita harus nyari leader yang menghandling advertisernya itu. Kemudian CS-nya yang masing-masing satu kelompok atau 4 itu kan tadi isinya 5 ya. Satu diangkat sebagai tim leader ya. Berarti kita punya 5 kali 4 ya, sekitar 20 orang. Nah, kalau udah 20 orang CS itu sudah ada masing-masing grup ada tim leadernya, dan tim leader dipimpin oleh supervisor. Supervisor menuju ke kita. Kalau advertisernya baru 4 langsung ke kita dulu nggak apa-apa. Karena total berarti kan masih 5. Kita mimpin orang itu maksimal cuma 5 ya maksimal. Lebih dari itu udah mumet. Itu apa namanya, sedikit manage tim enggak ribet, tapi kita harus persiapan ke situ. Kalau yang lebih divisi lengkap per divisi, nanti ada QC, QA, kemudian tim riset dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih kita butuhnya ke situ itu dulu. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih eh, atas waktunya. Buat teman-teman yang masih atau belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi bisa ditambahkan ke bawah, ini masih banyak. Kemudian bisa dimasukkan di kolom komentar. Thank you, terima kasih. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.